Yan Cheng, Sheng Mian. Kamu udah maafin aku, kan? Yan Cheng. Kita mulai lagi, ya? Kita pasti bisa punya anak lagi. Sheng Weiyuan. Kamu kenapa di sini? Yan Cheng. Yan Cheng. Aku udah lama suka sama kamu. Aku juga anak keluarga Sheng. Apa yang Sheng Mian bisa, aku juga bisa. Kenapa? Aku belum cerai. Udah nggak sabar mau naik ke kasur kakak ipar? Sheng Mian, dengerin aku dulu. Aku nggak tahu itu dia. Udahlah, aku udah tahu. Sheng Mian, rupanya kamu sengaja. Sayang, kita mulai lagi, ya? Oke. Cuma cowok doang. Besok aku jadi presidir grup Sheng. Cowok macam apa yang nggak bisa aku dapat? Adik memang hebat. Sebentar lagi harus panggil kamu Bos Sheng. Semoga besok semua lancar, adik. Sheng Mian. Aku tahu tadi kamu bilang mau mulai lagi itu cuma bohong. Tapi aku nggak peduli. Aku mau nunggu sampai kamu beneran maafin aku. Kamu mabuk. Cepetan tidur. Aku duluan, ya. Sheng Mian. Aku pasti bakal dapetin kamu lagi. Para pemegang saham, Pak Bos Sheng telah meninggal. Kami semua berduka, tapi perusahaan tak boleh tanpa pemimpin. Yang kalian pegang ini adalah perjanjian transfer saham Sheng Song kepada Sheng Weiyuan. Jadi jika tak ada keberatan dari para pemegang saham, Sheng Weiyuan akan jadi presiden direktur. Percayalah pada saya. Sebagai putri Sheng Song, saya akan penuhi keinginan ayah dan berkontribusi untuk perkembangan Sheng Group. Tunggu dulu. Adikku sayang, rapat penting begini. Kok nggak ajak kakak? Sheng Mian, pantaskah kau duduk di sini? Jangan lupa, ayahmu tak tinggalkan saham untukmu. Kau juga tak punya jabatan di perusahaan. Jangan mengganggu rapat kami. Aku bukan mengganggu. Aku tak suka jalan yang bengkok seperti orang lain. Jangan dengarkan. Lewat pintu utama Sheng Group. Selain itu, aku punya beberapa dokumen tentang bukti bibisu dan pengacara Wang. Memalsukan surat wasiat ayahku, lihatlah. Sheng Mian, cuma dengan kertas ini. Kau berani mengarang cerita? Kau pasti gila ingin jadi direktur, jangan percaya dia. Bibisu. Kebetulan banget. Beberapa waktu lalu aku ketemu pengacara Wang. Dia minta sampaikan, dia rindu sampai tak bisa tidur. Sheng Mian, jangan asal bicara. Aku dan pengacara Wang bersih. Jangan percaya apa yang dia katakan. Bersih? Semuanya. Ini rekaman saat ayahku sakit parah. Dari kamera rumah sakit. Ada rekaman Nyonya Sulan dan pengacara Wang. Soal mereka bersih atau tidak. Silakan nilai sendiri. Baru saja pingsan. Si tua bangka ini, ternyata semua hartanya diberikan pada Sheng Mian si Jalang. Kita harus segera bertindak. Tenang, ada aku. Nanti Sheng Song mati. Kita tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Para pemegang saham. Ini adalah perjanjian hibah properti asli Bos Sheng sebelum meninggal yang telah disahkan notaris. Saya adalah pemegang saham terbesar di grup Sheng. Mulai sekarang, saya akan mengambil alih grup Sheng untuk ayah saya.
Ibu, bagaimana bisa ibu melakukan hal ini dengan pengacara Wang? Apa ibu tidak merasa bersalah pada ayah saya? Anakku, ini salah ibu. Para pemegang saham, Cheng Weiwan dari awal sampai akhir, sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Dia telah mencurahkan banyak usaha untuk mengelola grup Sheng dengan baik. Saya harap kalian jangan sampai merugikannya karena saya. Jadi apa kalau kamu pemegang saham terbesar? Kamu belum pernah bekerja sehari pun di grup Sheng. Kamu sama sekali tidak familiar dengan bisnis perusahaan. Apakah para pemegang saham akan rela menyerahkan perusahaan kepadamu? Siapa bilang dia tidak familiar? Para pemegang saham, saya adalah investor grup Sheng. Presiden grup Fu Yancheng. Meskipun Sheng Mian belum pernah bekerja di grup Sheng, tapi kedua proposal pendanaan grup Sheng dikerjakan sendiri oleh Sheng Mian. Dan Sheng Mian telah menganalisis arah perkembangan masa depan seluruh grup Sheng dengan sangat tepat. Jika bukan karena Suan menyalahgunakan dana perusahaan secara ilegal, grup Sheng kalian tidak akan terpuruk seperti ini. Saya percaya. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya otak. Baru bisa menduduki posisi pemegang saham grup Sheng. Jika kalian hanya ikut-ikutan, tidak rela menyerahkan perusahaan kepada Sheng Mian, saya sarankan kalian langsung mengundurkan diri saja. Saya akan segera membeli saham para pengundur diri. Menurut peraturan anggaran dasar perusahaan, Presiden menjabat dengan masa percobaan 1 bulan. Selama periode ini, jika kinerja perusahaan tidak bisa ditingkatkan lebih dari 20%, maka akan diberhentikan. Tidak masalah. Saya akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Jika kinerja tidak mencapai target dalam 1 bulan, saya akan mengundurkan diri. Bagaimanapun juga, hari ini terima kasih sudah datang membantuku. Kalau begitu, bisakah kamu memberi kesempatan pada pendukungmu? Malam ini saya traktir makan. Ada banyak hal yang ingin saya katakan padamu. Di sebelah ada klinik psikologi. Bos Fu, kalau ada yang ingin dikatakan, bisa ke sana. Saya baru saja mengambil alih grup Sheng, sangat sibuk. Bos Sheng, ini resume untuk manajer profesional. Terima kasih. Kamu cari manajer profesional? Perlu bantuanku? Tidak perlu. Bos Sheng, saya datang wawancara. Wenzhou. Kamu kok datang? Sheng Mian, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Setelah bertahun-tahun, kamu masih sama seperti dulu, tidak berubah. Ini siapa? Ini Bos Fu dari grup Fu. Fu Yancheng. Juga suami Sheng Mian. Bos Fu, salam. Saya teman kuliah Sheng Mian. Juga pacar pertamanya. Aku panggil kamu kembali. Ada suatu hal. Direktur Fu, silakan. Sheng Mian akan segera mengambil alih Sheng Group. Sangat butuh seorang manajer profesional yang berpengalaman. Bisnis luar negeri Fu Group selalu kamu kelola. Kemampuan bisnismu, aku juga tahu. Jadi aku harap kamu bisa pergi ke sana. Bantu Sheng Mian. Direktur Fu, hubungan saya dengan Sheng Mian, Bapak tahu. Dan saya masih punya perasaan padanya, Bapak tidak takut? Sheng Mian akan segera bercerai dengan Fu Yancheng. Tapi aku percaya pada penilaianku sendiri. Dua anak ini ditakdirkan pasti tidak akan berpisah. Bagaimana kamu menangani hubungan dengan Mian Mian? Itu urusan kalian anak muda, aku tidak akan ikut campur. Saya mengerti maksud Bapak. Kalau begitu, rapat grup sore ini, apa saya masih perlu hadir? Soalnya sudah bertahun-tahun. Belum pernah bertemu Bos Xiao Fu. Tidak perlu pergi. Kamu datang bantu Mian Mian. Masih takut tidak bertemu Fu Yancheng? Benar juga.
Bagaimana? Di Sheng Group sudah terbiasa? Baik-baik saja. Terima kasih, Wen Zhao. Aku tahu kamu di luar negeri. Hanya melayani perusahaan dengan kapitalisasi pasar miliaran. Kali ini kamu turunkan gaji untuk membantuku. Kebaikan ini aku ingat. Nanti kalau perusahaan sudah mulai berkembang, aku pasti akan mengganti kerugianmu dalam hal gaji. Sheng Mian, aku bantu kamu bukan untuk uang. Dulu kalau bukan karena aku bersikeras pergi ke luar negeri, kita berdua tidak akan putus. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku selalu teringat padamu di luar negeri. Aku tahu, kamu mau bercerai. Sheng Mian, aku tidak mau melewatkanmu lagi. Lepaskan tanganmu. Aku tahu, kamu mau bercerai. Sheng Mian, aku tidak mau melewatkanmu lagi. Lepaskan tanganmu. Tuan Wen memegang tangan seorang wanita yang sudah menikah seperti ini. Kurang pantas, ya? Kamu kesini buat apa? Tuan Wen sudah membantu istriku sebesar ini. Aku sebagai suaminya harus berterima kasih secara langsung. Halo, 3 kopi. Sheng Mian tidak pernah minum kopi. Selera orang bisa berubah. Kalian ngobrol dulu. Aku ke toilet dulu. Lupakan Sheng Mian. Dia istriku. Dulu, Sekarang dan masa depan juga. kalian hanya sebentar saja memiliki pernikahan yang salah. Dari awal dia seharusnya tidak menikahimu. Sekarang aku sudah kembali. Aku akan membawanya kembali ke jalan yang benar. Jangan bermimpi. Sheng Mian hanya mencintaiku. Kamu sudah jadi masa lalu. Kalau Bos Fu begitu percaya diri, tidak akan muncul di sini. Bagaimana pembicaraan kalian berdua? Aku dan Tuan Wen langsung akrab. Kita harus minum bersama. Tidak usah. Wen Zhao biasanya tidak suka minum. Tuan Wen tidak sanggup, ya? Kalau Bos Fu begitu ingin minum, aku temani. Baik, Bos Fu. Sheng Mian, ayo pulang sama aku. Jangan harap. Sekarang kakek bahkan gak mau biarin aku masuk rumah. Dia kesal karena aku udah bikin kamu sakit hati. Sekarang dia bahkan gak mau makan. Kalaupun kamu gak kasihan sama aku, kasihanilah kakek. Aku cuma mikir. Nanti kita video call dari rumahku, pura-pura berbaikan sama kakek. Kalau gitu, di sini aja video call-nya. Kakek itu pintar. Kalau kamu gak ke rumahku, dia gak bakal percaya. Kakek udah sehari gak makan. Baiklah, tapi kita setuju dulu. Selesai video call, aku langsung pergi. Oke, deal. Mian, jangan-jangan kamu cuma mau bikin kakek senang. Terus pura-pura maafin Yan Cheng, ya? Nggak mungkin, Kek. Aku udah lama maafin dia kok. Kek, kami beneran udah baikan. Kenapa? Gak apa-apa, Kek. Aku pelihara kucing di rumah.
lagi main-main sama aku. Pergi sana, pergi. Oke. Ngeliat kalian kayak gini, aku jadi lega. Nanti aku langsung ke sana buat makan. Mian, kapan kamu ada waktu? Bawa Yan Cheng main ke sini ketemu kakek. Iya, Kek. Kami tutup telepon dulu, ya. Dah. Aku pergi, ya. Gimana? Bikin kakiku patah, terus kamu kabur? Aku nggak keberatan beneran bikin kakimu patah. Ya udah, silakan. Kalau kakiku patah, yang susah bukan aku. Jangan cari-cari alasan. Tadi kita udah setuju. Setelah video call sama kakek, aku pergi. Emang ada? Kepalaku pusing banget abis minum alkohol. Pikiran kosong. Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Kok asem banget? Bukannya kamu mabuk? Minum juga biar mabuknya hilang. Sekarang ingatkan kamu ngomong apa? Cheng Mian, jangan pergi. Gimana kalau kakek tiba-tiba mau video call sama aku? Jangan bawa-bawa kakek. Kakek nggak bakal segitunya. Cheng Mian, tolong lihat. Aku udah bantu kamu di rapat pemegang saham. Tinggal 1 malam aja nemenin aku, ya? Baiklah, kita sepakat dulu. Aku tidur di kamar tidur, kamu di ruang tamu. Setelah malam ini, kita selesai, tidak saling berutang lagi. Aku lihat foto saat kamu menyelamatkan kakek 3 tahun lalu. Kamu bilang, andai kita sudah saling kenal waktu itu, pasti bagus. Fuyan Cheng. Tak ada yang akan menunggu di tempat yang sama. Kita tidak bisa kembali. Kalau begitu, apakah Wen Shao bisa kembali? Wen Shao. Dia teman yang sangat penting bagiku. Aku Liu Zhao, Wang Zhao, Li Zhao, Sang Zhao, You Zhao. Aku akan berusaha mendapatkanmu kembali. Baik, Bos Hao. Kita bertemu malam nanti. Baru saja dapat pesanan dari klien besar luar negeri. Target penjualan kita bisa terpenuhi. Malam ini aku akan ke pabrik mereka untuk bertemu. Wah, kabar bagus. Tapi aku malam ini harus ke pameran itu. Jadi tidak bisa ikut kamu. Tidak apa-apa, aku pergi sendiri. Kamu hati-hati ya. Baik, jangan khawatir. Halo. Xiao Yang. Sheng Mian. Lama tidak bertemu. Kamu sudah membuat kakakku menderita. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kamu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Halo? Sheng Mian bersamamu? Dia malam ini menemui seorang klien. Klien perusahaan apa? Perusahaan luar negeri, afiliasi dalam negerinya bernama Xiao Yang. Xiao Yang. Sial. Cepat kirimkan alamatnya padaku. Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Minuman yang belum habis waktu lalu. Hari ini kita lanjutkan. Hari ini, asal kamu bisa membuatku senang, mungkin aku akan membuatmu sedikit lebih enak. Xiao Yang. Hari ini kamu menyakitiku. Hati-hati, Fuyan Cheng akan membuatmu hidup tidak nyaman daripada mati. Orang tanpa sepatu tidak takut pada orang yang memakainya. Fuyan Cheng sudah tidak punya perasaan lagi. Dia memutuskan jalan mundur keluarga Xiao kami. Aku ingin lihat, jika aku sentuh istrinya hari ini, apa yang bisa dia lakukan padaku. Kau bisa bertarung? Urusi dirimu sendiri dulu saja. Terima kasih hari ini. Jika bukan karena kau datang tepat waktu, sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak sini. Pasti dia akan cari masalahmu lagi nanti. Sheng Mian, kenapa kau tidak tinggal di tempatku saja? Wen Zhao, apa yang terjadi denganmu? Apakah badanmu tidak nyaman? Memang agak tidak nyaman. Dadaku sangat sesak, tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi denganmu lagi? Kepalaku dipukul hari ini, sekarang mulai sakit lagi. Apakah itu ada efek samping? Aku sekarang sesak dada dan napas pendek, tidak bisa bernapas sama sekali. Aku sekarang hatinya tidak enak, dada sangat sakit. Lenganku tidak bisa digerakkan. Apakah patah tulang? Kenapa kakiku tidak ada sensasi? Apakah aku lumpuh? Apakah aku akan mengalami kelumpuhan separuh badan? Hasil röntgen kalian berdua sudah keluar, tidak ada apa-apa. Hanya luka kulit luar, oleskan obat saja sudah sembuh. Itu Sheng Mian. Hari sudah mulai sore, aku antar kau pulang. Oke, Ayo pergi. Hati-hati di jalan. terima kasih sudah antar aku pulang hari ini. Hari sudah tidak pagi lagi. Kau juga cepat pulang saja. Oke, aku tunggu sampai kau masuk. Dadah. Selamat pulang. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kita sudah menjadi pasangan yang sah secara hukum. Tentu saja aku masuk dengan cara yang sah secara hukum. Jangan peduli bagaimana aku masuk, kau tidak makan semalaman. Cepat coba rasanya. Ini semua yang kau masak? Cepat coba rasanya. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa, tidak sengaja terpotong ketika sedang memasak untukmu. Begitu tidak hati-hati. Jika aku tidak salah ingat, ini pasti soun rebung dari Emma Kiji, yang ini adalah ayam tim dari Wang Tiange, yang ini daging rebus pedas dari Taiji. Dan yang ini, kayaknya aku juga pernah makan deh. Tanya dong, yang mana masakan Bos Fu? Sheng Mian. Aku cuma mau kamu pulang bisa makan makanan hangat. Jadi aku pergi ke restoran favoritmu, pesan menu andalan mereka. Terus tanganmu kenapa?
Aku memang masak buat kamu, terus potong buah sedikit. Sekarang buahnya masih di kulkas. Lukanya, Aku pria dewasa, luka sedikit, cepat sembuh kok. kasih. Apa? Kunci cadangan rumahku. Kalau aku nggak kasih? Ya aku pindah. Udah jangan acting. Dokter aja bilang kamu nggak apa-apa. Dokter juga bisa salah diagnosa. Lagi pula aku belum banyak periksa. Siapa tahu ada yang bermasalah di mana-mana. Sekarang dadaku sakit, jantungku sakit, napas juga susah. Jantung nggak enak, mungkin karena kamu terlalu banyak akal, jadi capek. Aktingmu juga nggak bagus, balik lagi latihan dulu deh. Dokter sudah bilang kamu nggak apa-apa, cuma luka luar sedikit. Menganggap aku bodoh ya? Bukannya aku sudah bilang? Banyak pemeriksaan belum aku lakukan. Dari dulu sampai sekarang, mana ada pria yang di depan saingannya? Mengaku di mana-mana nggak bisa. Pria hanya di depan wanita yang dicintainya. Baru buka topengnya. Oke. Kalau gitu aku telepon Kichen. Suruh dia antar kamu ke rumah sakit, buat pemeriksaan lengkap. Nggak usah, aku ke kamarmu tidur bentar aja udah sembuh. Fuyan Cheng, kembali sini. Fuyan Cheng, kamu masuk kamarku ngapain? Sheng Mian. Tempat tidurmu enak banget. Aku rasa sekarang aku nggak sakit di mana-mana. Kamu bangun, jangan pura-pura sakit, bangun. Siapa bilang aku pura-pura sakit? Sakit rindu juga sakit. Aroma kamu adalah obat mujarabku. Kalau wangi, cium aja lebih banyak. Aku sudah beritahu klien besar di dalam dan luar negeri. Mereka semua mau kontrak dengan kita. Prestasi pasti nggak masalah. Kenapa? Mikir apa? Ayah selalu punya satu keinginan, yaitu mengembangkan kain anak-anak yang ramah lingkungan, tahan air, dan tetap nyaman dipakai. Tapi keinginan itu belum tercapai. Dia sudah pergi. Wen Shao, bisakah kita? Sheng Mian, tugas kita saat ini adalah meningkatkan performa perusahaan dalam sebulan. Sekarang bukan waktunya mengalihkan energi dan dana perusahaan ke penelitian dan pengembangan. Paham. Sheng Mian, tenang, aku akan bantu kamu capai target secepatnya. Masalah lain, nanti setelah posisi bos Sheng kamu stabil, kita selesaikan pelan-pelan, oke? Oke. Kalau gitu aku kerja dulu. Mian, kamu bertengkar dengan Yan Cheng? Beberapa hari lalu dia pulang ambil paspor terus pergi. Ditanya mau kemana? Dia juga nggak mau kasih tahu. Aku suruh maskapai cek. Dia terbang ke Eropa, terus ke Amerika Utara. Keliling dunia. Ada apa ya? Beberapa hari lalu video call, kita masih baik-baik saja. Kakek. Jangan khawatir, kita baik-baik saja. Dia mungkin ada urusan mendadak. Oh gitu ya, asal kalian baik-baik saja. Iya. Nggak tahu Fuyan Cheng lagi ngapain akhir-akhir ini. Ngapain aku mikirin dia? Bukannya yang aku mau justru putus hubungan sama dia? Sekarang akhirnya tercapai, harusnya aku senang. Perusahaan Michelle berhasil mengembangkan kain baru 3 fungsi. Ramah lingkungan, tahan air, dan nyaman. Lalu mematenkannya.
Kangen gak? Kamu, Ini yang kamu mau? gimana kamu tahu aku mau kain ini? Kalau aku mau tahu, pasti bisa tahu. Buat kain ini, aku cukup menderita. Coba lihat, benar kan? Kamu belum bilang kangen aku nggak? Kangen. Sampai lupa kamu siapa. Sepertinya waktunya kita kena masa lalu. Biar kamu ingat semuanya. Aku hampir sesak napas. Pas banget buat napas buatan. Jangan main-main, besok aku ada rapat penting. Aku harus sibuk dulu. Bos Sheng baru menjabat setengah bulan lebih. Tapi penjualan naik 25% dari sebelumnya. Percaya di bawah pimpinan Bos Sheng. Kita Sheng Group akan mencapai puncak baru. Kalau gitu tolong Bos Sheng jelaskan. Kenapa pesanan kita kebanyakan begini? Tapi suku bunga tahunan menyusut drastis. Aku pakai sebagian dana untuk beli bahan paten perusahaan Michelle. Tunaikan keinginan ayah. Beli paten? Kamu tahu berapa harga satu paten? Ini bukan perusahaanmu sendiri. Jangan pakai kepentingan pemegang saham, bayar sendiri. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Sheng Group masih dipegang Sheng Mian. Menurutku, masa percobaan Sheng Mian sudah bisa diakhiri lebih cepat. Siapa yang berani? Jangan pakai kepentingan pemegang saham, bayar sendiri. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Sheng Group masih dipegang Sheng Mian. Menurutku, masa percobaan Sheng Mian sudah bisa diakhiri lebih cepat. Siapa yang berani? Paten perusahaan Michelle sudah aku beli semua. Aku juga akan serahkan ke Sheng Group tanpa syarat. Sheng Mian. Tenang, lakukan yang kamu mau, aku di belakangmu. Kenapa kemarin malam kamu nggak bilang? Kamu beli paten riset Michelle. Siapa suruh kemarin malam gak jujur? Jujur apa? Aku tanya, waktu aku nggak ada, kamu kangen gak? Nggak. Beneran nggak? Kamu bilang nggak artinya iya. Kamu terbang setengah bumi, cuma buat beli paten ini. Perhatian banget, sampai tahu jadwalku. Siapa perhatian? Kakek yang kasih tahu. Tapi emang bikin aku capek banget. Setelah Pak Mi pergi, paten jatuh ke anak kedua. Anak keduanya itu. Anak borju terkenal, aku kejar dari New York ke London. Temani dia kasih makan merpati, naik kuda atau balap mobil. Terjun payung atau ngeklap. Satu putaran ini benar-benar bikin aku kecapean. Waktu aku naik kuda sama dia, tanganku sampai cedera. Ini parah nggak? Parah atau enggak, tergantung cara kamu nanganinya. Kalau kamu kasih aku ciuman, bisa nahan sakit. Kalau kamu temenin aku semalaman, bisa langsung sembuh.
Cedera kecil terus-terusan. Kayaknya badanmu lemah. Cocok buat istirahat total. Berani bilang aku lemah? Aku buktiin sekarang. Dasar anak nakal. Pergi diam-diam, nggak pamit. Masih ada aku, kakekmu, nggak di mata kamu? Bos Sheng, habis pulang kerja nanti malam. Bisa nggak nemenin aku ketemu kakek? Boleh. Kek. Aku sama Mian-Mian dateng nengokin kek. Kek senyum-senyum apaan? Seneng banget? Pas banget datengnya, duduk. Ini Wen Shao lagi cerita. Kejadian lucu waktu Mian-Mian kuliah. Lagi cerita soal kencan pertama ke escape room. Terus gimana? Mian-Mian kakinya nyelip di pagar. Wen Shao injak-injak hantu kecil. Jadi pahlawan. Aku udah lupa. Kek. Masih ada? Aku pengen denger lagi soal istriku. Ada, banyak lagi. Masa muda itu nggak bisa diganti waktu. Momen spesial cuma aku sama dia. Nggak ada yang bisa gantiin, kan Sheng Mian? Sheng Mian. Nanti malam ada kumpul-kumpul teman kuliah, mau ikut? Malam ini istriku nggak kemana-mana. Dia bukan barangmu. Kamu nggak berhak batasin kebebasannya. Hari ini aku nemenin Kek. Aku nggak ikut aja. Kek. Mereka berisik. Aku ajak Kek jalan-jalan di taman yuk. Hati-hati. Ayo. Malam ini istriku nggak kemana-mana. Kek. Sebenarnya aku punya pertanyaan buat Kek. Waktu Kek datang ke rumah kami bahas pernikahan. Tante Su mati-matian rekomendasiin Sheng Weiyuan. Kenapa Kek malah milih aku? Nah, manusia itu soal jodoh. Saat kau menyelamatkanku, tanpa mempedulikan diri sendiri. Ikatanmu dengan keluarga Fu sudah tertanam, hanya kau yang bisa. Siapapun baginya tidak akan bisa. Itu benar-benar hanya hal kecil. Yang kakek paling kuasai adalah melihat hal besar dari hal kecil. Kau tidak sadar? Yan Cheng, karena kau dia jadi lebih sering tersenyum. Dan lebih berperasaan. Kakek. Kau tahu Wen Shao adalah cinta pertama Sheng Mian. Kau masih memanggilnya? Siapa cucu kandungmu sebenarnya? Hanya karena Wen Shao kau sudah takut. Perasaanmu dengan Mian-Mian sedemikian rapuh? Tidak juga. Sekarang matanya hanya ada aku. Cicitku di masa depan. Akan seperti apa rupanya? Malam ini aku akan berusaha, kakek. Baik. Kau memang hebat. Kak Shao. Semua datang ke pesta ini karena menghormatimu. Tapi sudah lama menunggu, kalian berdua pemeran utamanya tak muncul. Semua cukup sibuk, jadi bubar dulu. Sebenarnya kau harus paham. Kita semua sudah tidak bisa kembali. Kau kira siapa? Sheng Mian? Siang hari Fuyan Cheng jadi pusat perhatian. Sangat mengharukan saat ini. Dia pasti sedang berbaring di pelukan Fuyan Cheng. Tidur sambil berpelukan. Kau sengaja pulang dari luar negeri. Hanya untuk bersembunyi di sini minum sendirian. Urusanku tak perlu kau campuri. Pergilah. Kau tahu tidak? Sejak aku melihatmu di kantor saat itu, aku sudah tahu. Kita adalah tipe orang yang sama. Sama-sama tidak bisa melepaskan masa lalu. Terjebak dalam kenangan. Jika ku katakan, aku punya cara untuk membuatmu dan Sheng Mian kembali bersama. Maukah kau bekerja sama denganku? Ini hasil latihanmu setengah hari?
Latte art yang cacat ini justru mewakili diriku. Seperti hawa yang tercipta dari tulang rusuk Adam. Bagian yang hilang dari tubuhku. Akan kucari dari dirimu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa disebut pasangan yang ditakdirkan? Kenapa jadi sejijik ini setelah pulang dari luar negeri? Sejijik itu? Aku sengaja belajar dari orang asing. Bahkan lebih parah. Tapi, aku tidak mau minum kopi. Aku ingin minum air soda yang segar. Segera. Sheng Mian. Ada bahan kain baru masuk, ikut aku periksa yuk. Oke. Kamu tidak pergi? Kamu saja yang pergi, aku tunggu di sini sampai kamu kembali. Ada apa? Aku ambil dokumen. Panas banget. Panas banget. Sebentar lagi kamu tidak akan panas lagi. Setelah berita perceraian Sheng Mian tersebar, perusahaan Sheng akan jadi milikku. Aku tiba-tiba pusing kemarin. Aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Sheng Mian, bagaimana dengan aku dan Yan Cheng? Kalau berita ini tersebar keluar, nanti, dampaknya buat perusahaan kita akan besar. Sepertinya, hanya aku yang jadi direktur utama. Baru bisa meredakan keributan ini. Kurasa belum tentu. Nanti kamu alihkan perhatian Sheng Mian. Aku akan beri obat pada Fuyan Cheng. Saat efek obatnya mulai bekerja, kamu foto kita berdua mesra. Maksudmu apa, Wen Zhao? Maksudku belum cukup jelas? Oh ya, di kameraku, tidak hanya ada foto kalian berdua. Tapi juga seluruh prosesmu memberi obat pada Fuyan Cheng. Tampaknya selalu ada yang berusaha mati-matian. Merusak pernikahan kita. Sayangnya, tidak bisa mendapatkan yang diinginkan. Aku sudah mentransfer semua hartaku. Tanpa syarat kepada Sheng Mian. Tidak peduli bagaimana kondisi pernikahan kita di masa depan. Sheng Mian punya kemampuan untuk melindungi perusahaan Sheng. Begitu aku yakin, aku tidak akan pernah melepaskannya. Sedangkan orang lain, jangan harap bisa mengambil keuntungan dariku. Fuyan Cheng, kamu gila. Nyawaku saja bisa kuberikan padamu. Apalagi harta benda duniawi ini. Besok aku akan mengumumkan semua ini ke media. Kamu pengecut, pantas saja semua orang selalu menekanmu. Kamu tidak akan pernah bisa bangkit seumur hidup. Terima kasih. Mulai hari ini, semua kegiatan Sheng Weiwan dihentikan sementara. Bagaimana jalan yang akan kamu tempuh ke depannya? Pikirkan baik-baiklah. Boleh saja. Aktingmu hampir menyamai saya.
Jelas dia jauh lebih kuat darimu. Aktingku lebih buruk darinya? Sheng Weiyuan mengajak saya bekerja sama. Dia ingin kita bersama-sama memalsukan berita palsu tentang perceraian kalian. Apa syaratnya? Saya bantu dia mengambil alih kembali keluarga Sheng. Dia bantu saya mengambil alih kembali Sheng Mian. Lalu kenapa kamu memberitahu saya semua ini? Anehnya, bukan itu yang selalu ingin kamu lakukan? Saya memang mencintai Sheng Mian. Tapi saya ingin melakukannya dengan cara yang jujur. Tentu saja, langkah yang diambil Sheng Weiyuan ini tidak boleh disia-siakan. Kita bisa bekerja sama. Memanfaatkan rencana mereka untuk melawan mereka balik. Oke, kita kerja sama. Wen Zhao, jika kita tidak sama-sama menyukai Sheng Mian, kita pasti sudah menjadi teman kan, bukan? Kamu terlalu banyak berpikir. Wen Zhao, tentang rencana kuartal depan. Saya masih punya beberapa ide. Setelah rapat selesai hari ini, datang ke kantor saya sebentar. Bos Fu, ini data klien yang akan dikenalkan ke Sheng Xi. Mari kita bahas. Oke, aku akan menunggumu malam nanti. Sheng Mian, hati-hati. Fuyan Cheng. Bos Fu Fuyan Cheng. Heh, Bos Fu, bagaimana keadaanmu? pergi ke rumah sakit. Nona Sheng, tunggu di sini, saya akan ambil mobil. Heh, Fuyan Cheng, bangunlah, jangan menakutiku. Fuyan Cheng. Sheng Mian. Ada apa, Sheng Mian? Sheng Mian. Ada apa di sana, Sheng Mian? Fuyan Cheng. Fuyan Cheng, bertahanlah. Fuyan Cheng. Bos Fu. Bertahanlah, kami akan segera tiba. Fuyan Cheng. Kami akan segera tiba. Fuyan Cheng. Bos Fu, bertahanlah. Cepat, cepat. Jangan khawatir. Kamu sudah bangun? Bagaimana kondisi tubuhmu sekarang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selain pusing dan penglihatanku kabur. Anggota badan lemas, otot pegal, dan kesadaranku pun kabur. Tidak ada keluhan lain yang menyakitkan. Tidak apa-apa. Dokter bilang aku tidak akan mati dalam waktu dekat ini kok. Oh iya, lenganku juga terluka, sakit sekali. Perlu ada orang yang mengurusku secara dekat. Aku akan telepon Kitchen sekarang. Tidak perlu. Dia sedang cuti melahirkan. Istrinya, Kalau begitu aku telepon kakek. kakek juga tidak bisa. Kakek sudah sepuh, kalau kamu kabarin dia, dia akan cemas kepadaku nanti. Kalau begitu, Biarlah aku yang mengurus Bos Fu, kebetulan sekali. Aku ada beberapa urusan mengenai bisnis. Ingin bertanya kepada Bos Fu. Tidak bisa. Urusan bisnis aku tidak bisa menangani sekarang, pusing dan penglihatanku kabur, badanku lemas. Lenganku sakit, bahkan tidak bisa menangani. Royce, bagaimana mungkin aku bisa menanganinya? kalau begitu ayo pulang bersamaku. Kamu memang yang paling baik padaku. Aku merepotkanmu. Kamu terluka karena aku. Sudah seharusnya aku mengurusmu. Ayo makan. Ada apa? Kamu tertekan bagianku.
Bagian lain boleh terluka, tapi bagian ini tidak boleh terjadi apa-apa. Ini menyangkut masa depan kita dan impian kakek. Fuyan Cheng. Masih bilang tidak apa-apa. Menurutku cuma mulutmu yang keras. Itu belum tentu loh. Ayo cepat makan. Suapin aku. Baik, aku akan menyuapimu. Aku tidak mau makan ini. Lalu kamu mau makan apa? Kamu tahu kok. Kulihat kamu masih belum lapar, ya sudah jangan makan saja. Aku mau makan, aku mau makan. Sudahlah, biar aku yang menyuapimu. Kamu bilang apakah ini jadi rezeki di balik musibah bagiku? Diam saja. Makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Sheng Mian. Tolong aku cepat, aku tidak tahan lagi. Cepat, Ada apa? aku mau ke toilet. Ya tinggal pergi saja. Sekarang kepalaku pusing banget, tidak bisa berdiri. Ya tinggal duduk saja kan. Tadi kamu terlalu banyak menyuapiku makan. Perutku sekarang kenyang banget, tolong bantu aku dong. Sekarang kepalaku pusing, tanganku juga tidak ada tenaga. Kamu juga pernah lihat kan kondisi kayak gini? Fuyan Cheng, kamu. Aku mau ke toilet dulu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan sampai mengintip. Siapa yang mau melihatmu sih? Sheng Mian, tidurlah bareng aku di kamar tidur malam ini ya. Aku takut butuh kamu di tengah malam. Untuk nemenin aku ke toilet. Kamu sekarang terluka butuh istirahat yang tenang. Kamu tidur di kamar malam ini. Aku tidur di sofa. Kalau ada apa-apa panggil aku saja kapanpun. Aku baru bisa tidur nyenyak kalau kamu tidur bareng aku loh. Ini bagus juga buat pemulihan lukaku. Jangan main-main seperti itu. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah istirahat dengan baik. Kalau aku ketahuin kamu sembunyi-sembunyi pindah tempat tidur di tengah malam. Besok kamu kemas barang dan pergi saja. Cepat tidur yuk. Bangun, cepat tidur.
Kok aku bisa tidur di sini sih? Kamu sendiri yang lari ke sini semalam. Kamu lupa? Pasti aku lagi ngantuk banget jadi lupa kamu ada di sini. Semalam kamu pegang-pegang aku sepanjang malam. Kamu lupa juga? Aku harus pergi kerja sekarang. Kalau kehilangan darah separah ini tidak cepat diberikan transfusi, kemungkinan pasien sendiri tidak bisa diselamatkan. Dokter, pasien mau sadar. Kondisi kamu sekarang sangat kritis. Di luar tidak ada keluarga yang mau menandatangani untukmu, kalau bisa. Tolong beri cap jempol pada formulir persetujuan operasi, kami akan menanganinya secara khusus. Dokter, tolong. Selamatkan anak saya. Tenang saja, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bayinya selamat, Anda bisa tenang. Saya akan beritahu keluarga Anda sekarang. Dokter, tolong dirahasiakan. Sayang, ibu sudah siap memaafkan ayah. Setelah luka ayah sembuh, ibu akan beritahu dia bahwa kamu masih ada. Ayah pasti sangat senang. Sedang mikir apa? Nggak apa-apa. Aku berangkat kerja dulu. Bos Fu, Anda cari saya? Hari ini saya cari kamu cuma untuk satu hal. Tanda tangani ini. Kenapa aku harus tanda tangan ini? Karena kamu hampir saja membunuh Xing Mian beberapa hari lalu. Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti. Masih pura-pura ya? Perawatan dinding luar Sheng Group. Biasanya dijadwalkan awal bulan. Tapi kemarin dengar, adik kedua keluarga Sheng yang desak manajemen. Maksa cari tukang untuk perbaikan. Kebetulan sekali tas perkakasnya jatuh. Kamu bilang kebetulan ini, apa nggak terlalu kebanyakan? Sekarang tukang itu ada di luar. Hari ini kalau kamu bikin aku nggak puas, dia langsung masuk dan ungkap semuanya. Bos Fu, kakak ipar, kasih aku kesempatan lagi. Aku kesurupan. Aku cemburu sama kakak. Waktu itu cuma mau nakutin dia, nggak nyangka malah lukai kamu. Bos Fu, aku nggak berani lagi. Aku nggak bisa masuk penjara. Kasih kesempatan lagi. Aku kan masih adik kandungnya. Sekarang, asal kamu tanda tangan kontrak ini, aku janji. Masalah ini selesai. Tapi aku cuma punya sedikit saham ini. Apa nggak ada cara lain? Sheng Weiyuan. Sejak kamu punya niat itu, saat mau celakai Sheng Mian,
Seharusnya kamu sudah tahu akan ada hasil seperti ini. Tanda tangan. Aku kasih kamu satu kesempatan. Mau masuk penjara? Atau serahkan semua saham ke Sheng Mian? Pilih salah satu sendiri. Ini laporan bisnis kuartal lalu, coba lihat. Ada juga penyesuaian bisnis terkait Sheng Group. Aku punya beberapa pandangan baru. Ada apa? Kamu, jangan-jangan hamil? Fuyan Cheng tidak tahu? Dia tahu aku hamil. Tapi kemudian ada masalah. Dia pikir anak kita tidak ada. Masalah sebesar ini, kenapa tidak kau beritahu dia? Sebelumnya, terlalu banyak hal terjadi di antara kami. Dan selalu ada yang ingin menyakiti anak ini. Aku ingin melindungi anakku. Jadi menyembunyikannya dari semua orang. Tapi malam ini aku berencana memberitahunya. Sepertinya, aku tidak ada harapan lagi. Wen Hao, sebenarnya aku. Berhenti. Jangan kasih aku kartu orang baik. Aku tahu. Fuyan Cheng pria yang baik. Sebenarnya, selama ini aku bisa melihatnya. Aku yang kalah. Aku akui, tidak bisa seperti dia. Yang rela berkorban segalanya untukmu. Dan jelas, di hatimu ada dia. Wen Hao, Kenapa tidak? Aku sekarang sangat menikmati hidup lajangku, jangan lupa. Aku sekarang Diamond Bachelor, jangan terlalu populer. Lagi pula, siapa yang mau seperti Fuyan Cheng? Tergantung pada satu pohon saja. Sheng Mian, kau harus bahagia. kamu juga. Pulang kerja mau kemana? Perlu aku antar? Tidak usah, aku cari Yang Cheng. Beri dia kejutan. Oke, tidak nyaman muncul ya. Sheng Mian, kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Saat ini kondisinya tidak terlalu optimis. Detak jantung janin tidak stabil. Saya sarankan Anda segera melakukan operasi aborsi. Kalau ditunda, bulan kehamilan Anda sudah besar, bisa sangat berbahaya bagi Anda. Dokter, benar-benar tidak ada harapan sama sekali? Berdasarkan hasil pemeriksaan, kemungkinan untuk mempertahankannya sangat rendah. Kecuali nanti ada gerakan janin yang jelas. Saya pertimbangkan dulu. Apa kamu baik-baik saja? Kata dokter. Anaknya mungkin tidak bisa diselamatkan. Haruskah kita beritahu Fuyan Cheng? Pikiranku sedang kacau. Aku temani kamu istirahat dulu. Sheng Mian, Sheng Mian. Dokter, saya keluarga Sheng Mian.
Sheng Mian kenapa? Ini surat pemberitahuan operasi aborsi untuk Sheng Mian. Kalau dia sudah putuskan hari ini, operasi bisa dijadwalkan. Anak. Anak kita masih ada. Sheng Mian mau menggugurkan anak. Halo, Yan Cheng. Kamu di mana sekarang? Aku di kantor. Nanti pulang kerja aku cari kamu. Kenapa kamu bohongi aku? Nanti aku jelaskan di rumah. Itu, Sheng Mian. Aku ada urusan dulu. Aku pergi dulu. Kamu diam-diam ke rumah sakit. Kenapa? Tubuhmu tidak enak? Tidak apa-apa. Aku baru-baru ini kerja terlalu lelah. Tubuh agak tidak kuat. Datang ke rumah sakit ambil obat. Ambil obat? Obat apa? Obat aborsi? Kamu diam-diam ke rumah sakit. Kenapa? Tubuhmu tidak enak? Tidak apa-apa. Aku baru-baru ini kerja terlalu lelah. Tubuh agak tidak kuat. Datang ke rumah sakit ambil obat. Ambil obat? Obat apa? Obat aborsi? Kamu sudah tahu? Sheng Mian, aku pikir kita sudah tidak saling bohong lagi. Ternyata hanya hayalanku yang bodoh. Yan Cheng. Sebenarnya aku mau kasih tahu kamu malam ini. Tapi kata dokter, aku mungkin harus segera aborsi. Karena urusan anak ini, aku sangat sedih dan merasa bersalah di depanmu. Aku tidak pernah berani bahas soal anak. Takut kamu sedih dan terluka. Kalau aku tidak ada di rumah sakit hari ini, apakah kamu akan diam-diam gugurkan anak sendiri? Seolah tidak ada yang terjadi. Anak ini bukan hanya milikmu sendiri. Sebelum lakukan ini, apa kamu pernah pikirkan aku? Aku ini apa di hatimu? Fuyan Cheng. Intinya kamu tidak percaya padaku. Sheng Mian. Aku sayang dan cinta kamu. Tapi aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Setelah kejadian Pani dan Liang Hanking, aku takut. Aku benar-benar takut. Sheng Mian. Aku cuma mau dengar kejujuranmu. Katakan yang sebenarnya, boleh? Baik. Yang sebenarnya adalah ayo kita cerai. Fuyan Cheng. Tolong aku.
Kamu tahu aku siapa? Kamu orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Suamiku. Fuyan Cheng. Karena aku takut kamu tidak suka aku. Jadi kamu coba-coba aku seperti ini. Bukan itu maksudku. Aku cuma... Diam. Makan aja nggak bisa bikin kamu diam. Makan. Kamu buru-buru mau nikah sama aku? Siapa bilang mau nikah sama kamu? Setelah malam ini, kita sudah tidak berhutang apa-apa. Aku sudah transfer semua hartaku ke Sheng Mian tanpa syarat. Apapun status pernikahan kita nanti, Sheng Mian akan bisa selamatkan perusahaan Sheng. Begitu aku putuskan, aku tidak akan lepas. Nyawaku pun bisa kuberikan untukmu. Fuyan Cheng. Kita akhirnya sampai pada tahap perceraian ini. Nona Sheng. Bos Fu bilang dia tidak ingin bertemu Anda sekarang. Dia minta saya menyusun ulang perjanjian cerai. Setelah Anda tanda tangan nanti, bisa langsung pergi. Fuyan Cheng benar-benar tidak mau bertemu saya? Mungkin Bos Fu punya urusan lain yang lebih penting. Baiklah. Tidak bertemu malah lebih baik. Saya tanda tangan. Sheng Mian ingin bercerai dengan saya. Tidak mungkin selamanya. Nyonya, silakan lewat sini. Sheng Mian. Wen Shou. Sudah saya beritahu Fuyan Cheng. Dia tahu salah paham tentangmu. Saya juga sudah menghajarnya untukmu. Pergi kejar kebahagiaanmu. Sheng Mian, dulu semuanya salah saya. Membuatmu dan Yan Cheng kehilangan banyak waktu. Kedepannya saya akan tebus kesalahan ini. Bibi Bai, maksud Anda? Kenapa masih panggil Bibi? Bukannya harusnya panggil Mama? Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Pergilah. Sudah saya tahu, penilaian saya pasti tidak salah. Kalian berdua ditakdirkan untuk bersatu. Mian Mian. Kakek doakan kamu bahagia. Terima kasih, kakek. Sheng Mian. Kamu bilang perjalanan cintamu dengan Bos Fu ini. Saya yang paling susah payahnya. Pokoknya, nanti, saat kalian gelar pesta pernikahan, saya harus duduk di meja utama. Mari. Terima kasih.
Sheng Mian. Sebelum bertemu kamu, saya orang yang selalu tenang dan rasional. Tidak ada yang bisa menggoyahkan perasaan saya. Dan tidak ada yang bisa mengubah pikiran saya. Baru setelah bertemu kamu saya mengerti dan merasakan. Apa itu cinta? Mencintai seseorang artinya selalu memikirkannya setiap saat. Ingin memberikan semua hal terindah di dunia ini untuknya. Bahkan ingin memilikinya dengan segala cara. Mungkin ini cobaan dari Tuhan untuk kami, membuat kami terus-menerus salah paham. Tapi justru dalam kesalahpahaman ini, aku jatuh cinta pada dirimu yang lain. Kupikir bayi kita juga bisa merasakan cinta kita. Dia tak akan meninggalkan kami. Sheng Mian. Sisa hidupku nanti hanya ingin terus berjalan bersamamu. Sheng Mian. Maukah kamu menemaniku menjalani hidup ini selamanya? Aku mau. Kenapa? Bayinya menendangku.